Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan nomor induk mahasiswa 7202520007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah kewirausahaan saya dengan materi yaitu perencanaan bisnis. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke materi pembahasan yang pertama. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian rencana bisnis atau business plan. Pada bagian ini, kita akan membahas beberapa pengertian rencana bisnis menurut para ahli. Yang pertama yaitu business plan menurut Istris and Peters. Menurut mereka, business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu business plan menurut Max Colhart, Andrea Howell, and Golf Clark. Menurut mereka, rencana bisnis adalah studi terperinci tentang kegiatan organisasi yang menyoroti di mana organisasi telah berada, di mana ia berutang, dan ia mungkin sampai di masa depan, dan menggabungkan program tindakan untuk mencapai hasil ini. Kemudian yang ketiga yaitu business plan menurut Megginson. Menurut Megginson, business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian yang keempat yaitu business plan menurut Big Graph. Menurut Big Graph, business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan suatu bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu pentingnya membuat perencanaan bisnis atau business plan. Ada 4 alasan mengapa harus memiliki business plan. Yang pertama, yaitu mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Di dalam sebuah business plan menguraikan beberapa kebutuhan bisnis, mulai dari jumlah modal, jumlah karyawan, supplier, biaya operasional, dan lain sebagainya. Semuanya ditulis dengan lengkap, sehingga dapat mengetahui segala yang diperlukan untuk membangun suatu bisnis dan menentukan strategi bagaimana yang memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membuat fokus pada tujuan. Karena business plan ini harus berisi visi, misi, dan daftar tujuan yang spesifik, sehingga akan membantu merencanakan bagaimana dan kapan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Analisa pemasaran berupa kekuatan atau strength, peluang atau opportunity, kelemahan atau weakness, dan tantangan bisnis atau trade atau yang biasa kita dengar dengan SWOT dijadikan dasar untuk membuat strategi pemasaran yang baik, sekaligus fleksibel dalam pelaksanaannya. Business plan perlu diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan iklim ekonomi dan kondisi industri terkini. Bisa mengatasi hal-hal eksternal yang mungkin mempengaruhi bisnis. Kemudian yang keempat yaitu mendapatkan modal dari investor. Perusahaan yang membutuhkan investor untuk mendanai bisnisnya mutlak harus memiliki business plan. Karena uraian mengenai kebutuhan modal, biaya operasional, dan target penjualan, serta perhitungan beberapa lama modal tersebut akan kembali, akan menjadi perhatian calon investor untuk memutuskan investasi pada bisnis tersebut atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pembuatan business plan. Di sini ada beberapa tujuan dalam pembuatan business plan, antara lain yang pertama yaitu menyatakan seseorang sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Kemudian yang kedua, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Yang ketiga, dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk bergabung dalam usaha. Kemudian yang keempat, berguna saat akan melakukan merger atau akuisisi saat usaha akan bergabung dengan perusahaan lain atau akan dijual.
Kemudian yang kelima, menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang terlibat dalam usaha tersebut. Berikutnya yang keempat yaitu manfaat bisnis plan. Di sini ada 6 manfaat bisnis plan. Yang pertama, kejelasan rencana strategi bisnis dalam menentukan poin-poin penting dalam usaha. Kemudian yang kedua, potensi besar keberhasilan bisnis karena adanya kejelasan arah tujuan serta visi misi bisnis. Yang ketiga, yaitu persiapan lebih matang dalam menghadapi masalah atau risiko yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, kejelasan peluang serta potensi dasar. Kemudian yang kelima, dapat memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, sebagai pegangan atau dasar fungsi pengandalian dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian kelima yaitu kerangka rencana usaha. Untuk mengurangi risiko kegagalan, pembuat rencana usaha perlu memperhatikan informasi seputar usaha yang akan dirintis. Yang diantara lainnya yaitu yang pertama, informasi tentang produk. Informasi tentang produk ini mencakup yang pertama, jenis spesifikasi dan desain produk, yang kedua, manfaat produk, ketiga, mutu dan selera yang diminati, keempat, teknologi processingnya, kelima, distribusi barang dari produsen ke konsumen, yang keenam, kebutuhan bahan baku dan industri, dan yang ketujuh, perilaku konsumen. Kemudian yang kedua ada informasi pasar. Informasi pasar ini mencakup yang pertama, perkiraan besarnya permintaan pasar untuk menentukan perkiraan volume penjualan, yang kedua, calon konsumen, yang ketiga, lokasi dan penyebaran konsumen, yang keempat, tata niaga, yang kelima, pelayanan penyerahan dan pengiriman barang, yang keenam, pesaing, dan yang ketujuh, produk pengganti. Kemudian yang ketiga yaitu informasi pendanaan. Informasi pendanaan tersebut mencakup yang pertama, penyandang dana yang meliputi bank atau pihak lain. Kemudian yang kedua, kebijakan dan persyaratan kredit. Kemudian yang keempat yaitu informasi pendukung yang lain. Informasi pendukung yang lain ini mencakup yang pertama, aspek hukum dan sosial terkait. Kemudian yang kedua, aspek kelembagaan dan administrasi. Kemudian yang ketiga, aspek ketenaga kerjaan. Kemudian yang keempat, aspek bahan baku, lahan produksi, transportasi, komunikasi, dan bahan baku pembantu, dan lain-lain. Nah, setelah mendapat gambaran dari informasi tersebut, kita akan menyusun kerangka dari rencana usaha yang meliputi yang pertama yaitu nama perusahaan. Nama usaha yang akan dijalani harus dipikirkan baik-baik karena akan memberikan dampak dalam jangka panjang. Beberapa wirausaha memberi nama perusahaannya sesuai dengan nama atau merek produknya. Kemudian yang kedua, lokasi. Lokasi meliputi pertimbangan yang pertama yaitu produktivitas lahan dan yang kedua itu strategi letak. Dengan sarana transportasi, komunikasi, kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, pemukiman, objek wisata, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu komoditi yang akan diusahakan. Ada banyak alasan mengapa seseorang wirausaha memilih komoditi yang akan ditekuni atau dipasarkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan saat memilih komoditi yaitu yang pertama, membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu. Kemudian kurangnya saingan dalam bisnis usaha yang ingin kita kerjakan. Kemudian adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing dengan usaha orang lain. Nah, kemudian yang keempat yaitu konsumen yang dituju. Prospek konsumen didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh dibanding dengan usaha yang berbentuk pertokoan. Kemudian yang kelima yaitu prospek pasar dan persaingan. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor jumlah penduduk atau calon konsumen. Yang kedua ada faktor pengembangan sektor baru. Kemudian yang ketiga ada faktor kecenderungan permintaan terhadap produk. Kemudian yang keempat ada faktor daya beli masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu partner yang akan diajak kerjasama.
Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari keuntungan. Meski demikian, pada kenyataannya ada juga partnership yang tujuannya bukan untuk mencari laba. Adanya partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Kemudian, yang berikutnya yaitu jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Secara finansial, modal dapat berupa dana sendiri atau dana dari pihak luar. Dana sendiri bisa berupa tempat, tabungan, warisan, atau hibah yang sudah diberikan kepada orang lain kepada wirausaha. Kemudian modal dari luar bisa didapatkan dari investor, kerjasama, atau pinjaman misalnya kredit dari bank. Kemudian yang berikutnya itu peralatan perusahaan. Peralatan yang perlu disediakan adalah yang sesuai dengan kepentingan dan jenis usaha. Penyediaan peralatan usaha bisa dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal disediakan yang betul-betul diperlukan. Yang terakhir yaitu penyebaran promosi. Promosi memiliki peranan penting untuk memperkenalkan produk, sehingga produk tersebut bisa terpasarkan. Besar kecilnya promosi serta metode yang dipilih tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan. Promosi perlu direncanakan sehingga biayanya juga dapat diperhitungkan. Nah, kita masuk pada bagian terakhir yaitu bentuk formal business plan. Di sini ada 3 bentuk formal business plan. Yang pertama yaitu ringkasan. Ringkasan menginformasikan perspektif dengan panjang, uraian tidak lebih dari 3 halaman. Ringkasan merupakan uraian yang cerdas tentang rencana yang lengkap. Penulisan ringkasan dilakukan setelah seluruh rencana perusahaan ditulis lengkap, sehingga deskripsi tertentu dari setiap segmen dapat diidentifikasikan untuk dicantumkan dalam ringkasan. Kemudian yang kedua, yaitu deskripsi perusahaan. Menyebutkan nama perusahaan, latar belakang industri yang dinyatakan untuk tren masa sekarang dan masa yang akan datang. Potensi yang dijelaskan secara menyeluruh, dan gambar dan foto dapat juga disertakan. Kemudian yang ketiga yaitu segmen pemasaran. Tingkat penjualan diproyeksikan dari analisis dan riset pasar. Pengaruh langsung ukuran operasi manufaktur, rencana pemasaran, jumlah hutang, dan modal ekuitas yang akan digunakan. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai materi perencanaan bisnis. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan atas perhatian teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.